Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, dan pada hari ini 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Insyaallah kita tidak akan lama lagi akan menyambut tamu agung itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Di antara usaha kita untuk menyambut tamu agung ini adalah dengan cara mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan Ramadan, dan di antaranya adalah dengan mempelajari hukum hakam mengenai puasa. Insyaallah saya akan menerangkan dari kitab Al-Fiqhul Manhaji dalam mazhab Syafi'i mengenai kitab perkara puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-siyam. As-siyamu lughatan al-imsaku 'anil syai'. Puasa secara bahasa atau maknanya secara bahasa, definisi bahasanya adalah bermakna menahan dari apapun jua, sama ada perkataan ataupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-26 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauman. Allah mengisahkan Sayyidah Maryam alaihissalam bahwa beliau, inni nazartu lirrahmani shauman, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tetapi maksud puasa di sini adalah berpuasa dengan cara tidak berbicara. Jadi puasa secara bahasa adalah maknanya boleh bermakna menahan ataupun tidak melakukan sesuatu atau tidak berbicara ataupun apapun jua, meninggalkan sesuatu. Sedangkan puasa secara syara' maka maknanya adalah imsakun 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubir asy-syamsi ma'niyah. Artinya sedangkan puasa secara syara' atau secara istilah maka ianya bermakna adalah menjauhi apapun jua yang membatalkan dari bila pertama adalah dari mulai waktu subuh fajar sampai kepada waktu maghrib, tetapi mesti dengan adanya niat. Karena kalau kita sebagai umat Islam meninggalkan makanan misalnya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tetapi tanpa ada niat, maka itu tidak dikira sebagai puasa. Mesti ada niat. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu mestilah ada niatnya, khasnya dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini sebetulnya bukan hanya diwajibkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, tapi dengan jenis yang berbeda. Dalil bahwa puasa telah diparadukkan atau diwajibkan kepada umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW, Allah beritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah beritahu kepada kita bahwa wahai orang beriman, sesungguhnya telah diparadukkan, diwajibkan ke atas kalian apa? Puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa ini kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi jika umat baginda Nabi Muhammad SAW keparaduan kewajiban puasa ini pada bulan Ramadan, dan ini adalah khas untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat-umat sebelumnya ada diwajibkan puasa, tetapi bukan pada bulan Ramadan, dengan cara yang berbeda. Kemudian di antara dalil-dalil kenapa
kita wajib berpuasa? Andaikan ditanya apa dalilnya, maka banyak sekali ya. Kenapa diwajibkan puasa pada bulan Ramadan? Maka dalilnya sangat banyak sekali, sama ada dari Quran atau dari Sunnah atau ijma' dan sebagainya. Di antara dalil Al-Quran dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa faman syahida minkumusy syahra falyasumhu. Sesiapa yang sampai kepada bulan Ramadan, maka falyasumhu. Falyasumhu adalah bentuk fi'il amar ya, amar. Walaupun diambil dari kata fi'il mudhari, tapi di sana ada lamul amr. Maknanya maka puasalah kalian di bulan Ramadan. Falyasumhu. Di antara dalil lainnya adalah hadis dari baginda kita Nabi Muhammad SAW bila bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Berarti ini adalah salah satu rukun Islam yang 5. Pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada salah seorang orang Arab Badui yang bertanya, "Wahai Rasulullah, akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum." Wahai baginda Nabi Muhammad SAW, bagi tahu kepadaku apa yang telah Allah fardukan kepadaku dari ibadah puasa. Maka baginda menjawab bahwa puasa yang fardu adalah shiyam Ramadan, hanya puasa Ramadan saja. Ini bermakna bahwa puasa Ramadan pada bulan Ramadan adalah puasa yang wajib, yang fardu, sedangkan puasa di luar itu adalah puasa sunnah. Jika puasa Ramadan ini adalah fardu dan wajib, maka orang yang meninggalkannya adalah berdosa jika meninggalkan puasa Ramadan ini tanpa ada uzur. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam sebagaimana dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW yang sudah saya jelaskan tadi dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang yang meninggalkan puasa ini dan dia meyakini bahwa puasa ini tidak wajib, puasa Ramadan ini tidak wajib, maka dia sudah na'udzubillah min dzalik, sudah keluar dari agama Islam. Akan tetapi jika ada orang yang tidak berpuasa karena malas, tapi dia masih meyakini, mengakui bahwa puasa Ramadan adalah wajib, maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia berdosa dengan dosa yang sangat besar dan bersilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan teruskan dengan mengenai hikmah-hikmah puasa. Kenapa Allah wajibkan kepada kita puasa Ramadan misalnya? Apa hikmahnya untuk manusia? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.